Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody here. Hello, good evening. Good evening, Miss. Yeah, thank you. How are you for this evening, guys? Are you fine for today? Are you excellent and are you great? I'm great, Miss. Okay, thank you. Yeah, I hope you are always fine. Yeah, thank you for your participation and joining into our class for this evening. And this evening is our fourth meeting, yeah, for this semester. And as I said later in the first semester, our topic for today is still same with last week, yeah, last week material. But for today, we will focus to discuss about listening comprehension for part B and part C, ya. Terima kasih untuk partisipasi dan join kalian di dalam kelas virtual ini. Dan seperti penjelasan saya di minggu pertama, di pertemuan pertama, topik kita hari ini, karena ini adalah hari pertemuan keempat, masih sama, yaitu tentang listening. Namun hari ini kita akan fokus untuk mendiskusikan listening bagian B dan C. And here I will share screen for you. Saya akan share screen ya untuk materi kita. Okay, wait. Okay. Wait ya. Okay, yeah. As I said later, our topic still about listening comprehension for part B and part C. This is the last topic here, the last topic of listening comprehension, yeah, about longer conversation for part B and then about minute talks for part C. Jadi ini topik terakhir untuk bagian listening kita. Untuk listening bagian B, nanti kita berbicara tentang bagaimana percakapan yang jauh lebih panjang. Dan bagian yang C itu nanti berbicara tentang mini talks atau pembicaraan yang sifatnya adalah mini. Oke, the first one, yang pertama, we will discuss about part B. Jadi kita mau bahas dulu yang bagian B. Talks about the longer conversation, ya, long conversation. In part B, there are 7 until 8 questions. And of course, it's a little bit same with part A, yeah. But here, the conversation is longer than part A. So that's why the text in the part B here consists of 140 until 280 words in 40 until 80 seconds. And of course, in part B here is more academically than part A, because as we know in the part A, just so simple, just about the comments of our life, yeah. Meanwhile, for part B here, it more academically, and there are some materials, yeah, which is discussed in part B. For example, like the history, knowledge, organization, or the number of information. And if we talk about the some question word, yeah, there are some question word is used in the part B. For example, like the using of what, the using of how, where, why, who, and whom. Jadi kalau di bagian B itu sendiri, itu adalah jenis percakapan yang sifatnya jauh lebih panjang. Biasanya bagian B ini terdiri dari 7 hingga 8 pertanyaan for one theme, untuk satu tema. Dan ini sebenarnya hampir sama dengan bagian A, hanya saja perbedaannya adalah sifat dari karakteristik percakapan yang jauh lebih panjang. Jadi nantinya teks di part B itu kira-kira terdiri dari 140 hingga 290 kata yang disajikan dalam waktu 40 hingga 80 detik. Dan sifat part B itu sendiri nanti temanya itu sifatnya jauh lebih akademik dibandingkan part A. Karena kalau part A kemarin kita sudah tahu bahwa
informasi yang diberikan, yang disajikan itu hanyalah bersifat umum. Tapi kalau di part B, nanti itu sifatnya adalah lebih akademik. Dan materi yang biasanya disajikan untuk bagian B ini adalah contohnya tentang sejarah, ya, tentang keilmuan, tentang suatu organisasi, ataupun beberapa informasi yang diberikan oleh si pembicara. Apakah terkait itu informasi umum ataukah interaksi akademi, informasi akademi. Dan untuk question word itu sendiri, biasanya part B itu menggunakan kata tanya what, apa, bagaimana, di mana, mengapa, siapa, dan kepada siapa. Okay, this is the description of part B for listening comprehension. Jadi itu sedikit penjelasan tentang listening comprehension di bagian B. Ya, jadi sedikit berbeda jika kita bandingkan di bagian A kemarin itu hanya dua, memang sama-sama dua orang, namun dia jenis kontennya dari percakapan itu hanya simple. Tapi kalau ini dia jauh lebih panjang ya. Oke, let's see the examples. Mari kita lihat contohnya. This is the examples of part B. Ya, there are two person, woman and man. Ya, for here, for question number 1 through 4. Untuk pertanyaan nomor 1 hingga nomor 4, listen to a conversation between two people who are decorating an apartment. Silakan dengarkan percakapan di antara dua orang yang sedang mendekorasi sebuah apartemen. Oke, I wanna for woman and man here. I wanna listen from Christian Halawa for men, yeah. And then woman for Severlina Gulo. Can you read the examples of our conversation of part B here? Christina, yeah, Severlina for woman, and then Christian Halawa for men. Okay, the first one, woman first, yeah, Severlina, and then after that, Christian. Okay, Severlina, can you read it now? Open your mic, please. If you wanna speak up, you can open your mic. Yeah, Miss. Yes. Can you read this conversation? You are as a woman here. Okay, Severlina. Severlina, kamu bisa bacakan untuk bagian si wanita, kemudian nanti bagian si prianya dibacakan oleh si Christian. Bisa? Bisa, Miss. Okay, thank you. Okay, your turn now, ya. Okay, start from you, Severlina, now. Open your mic, please. Okay, thank you. Hey, White, do you Hey, think Walt. you could help? Walt here, his name ya, name of man. Okay, Walt di sini ini nama si lelaki ya. Okay. Repeat again, please. Hey, Walt, do you think you could help me hang this picture on the wall? Pictures. Pictures. Pictures on the wall. Interrogative. Jadi bertanya, jadi nadanya agak lebih tinggi karena ini bertanya ya. Do you think you could help me hang these pictures on the wall? There are only 2 of them. Okay, next. Christine, sorry. Where's Christine? Christian, sorry, not Christine, but Christian Halawa. Okay, open your mic, please. Yeah, comment. I can't hear your voice, Christian. Maybe there is a problem, yeah, with your audio. I can't listen. How about the others? Ada gangguan ya untuk audionya ya, Christian? Atau belum connect ya? Oke, speak up.
Oke, mungkin ada gangguan pada Christian, saya ganti orangnya ya. How about for the man? Perdi gula. Oke, gula. Yes, Miss. Ya. Komen. Sure, Severlina. Where do you want to go? I don't like to pick No, I picture. don't. This is bukan I don't ya. Ini bacanya I'd like. I'd ini berasal dari I would like. So you can pronounce it by I'd like. Okay? Okay, repeat again, please. I'd like to picture of the mountain Picture. of Not picture, but picture. Ya, nggak apa-apa. Silakan diulang. I'd like to picture of the mountain over Please. mountain Over the fireplace. and I like the picture of my family over the sofa. What do you think? I think they let look fine there. How about if you hold the pictures while I hem that nets into the wall? Okay, let's start with the picture of the family. With, not white. With and white berbeda. Okay. White putih, with dengan. So different meaning, ya. If you try to give the wrong pronunciation, so it can be given the different meaning. Jadi kalau nanti kamu berbicara dengan pronouns yang berbeda, tentu saja akan memberikan arti yang berbeda juga, gitu. Jadi contohnya kayak seperti ini with bacanya ya, bukan white. Oke, ya thank you for Sever and Gula. Yeah, actually, if you listened, yeah, you have listened the examples of the conversation of Pat B here from Severlina and Gula. Actually, do you understand about the theme and the topic and the text talks about? Kira-kira kalau kalian udah dengarkan percakapan dari si Perdi sama Severlina, kira-kira bisa memahami nggak? Kira-kira topik di teks ini apa ya? Kemudian temanya apa ya? Mereka berbicara tentang apa ya? Gitu. Bisa dipahami nggak? Teresia, you wanna say something? Teresia, mau berbicara sesuatu? No? Teresia? How about you, Yamin? You wanna say something? Yes, Miss. Mereka mau memaku gambar di dinding dan si apa namanya, si Monica disuruh pegang fotonya gitu, Miss. Okay, good. How many pictures here? Ada berapa banyak gambar di sini? 3. 3. Okay, let's see. There are, yes, 2 ya. There are 2 pictures. Apa saja gambarnya? What kind of picture? Kira-kira gambarnya apa? Mountain. Yes, mountains. Family. And then once more. Family, Miss. Yes, good. Yeah. The topic of this conversation, yeah, woman here wants to put 2 pictures in the wall. So that's why here for the woman asks to the man, yeah, to help her in putting the pictures. And then there are 2 pictures here. The first one, mountain. The second one is family, yeah. And then for the mountain, yeah, wanna put over the fireplace. Meanwhile for the family over the sofa. Jadi di sini temanya katanya si wanita ini menginginkan untuk meletakkan 2 gambar. Jadi ada 2 gambar yang ingin diletakkan di dinding. Dia minta tolong kepada si lelaki. Ya, kemudian 2 gambar itu apa saja? Ada gambar mountain, ada gambar family. Yang mountain diletakkan di mana? Diletakkan di atas perapian. Perapian tahu ya? Semacam tungku untuk menghangatkan badan, itu perapian. Kemudian family di atas sofa.
Jadi itu dia. Kemudian apalagi yang akan dilakukan si lelaki itu? Oke, dia meminta sembari dia memakukan paku ke dinding untuk meminta tolong si wanitanya memegang sebentar gambar itu tadi. Dan gambar apa yang pertama kali ingin ditempelkan? Yaitu gambar dari family. Oke? That's about the conclusion and translating about this conversation. Okay, let's see for the question. Mari kita lihat pertanyaannya. This one. Okay, this one for the question number 1. What are the men and women discussing? Kira-kira apa yang didiskusikan oleh si lelaki dan wanita? The first A, ya, taking a rest. B, hanging some plants. C, taking a trip to the mountains. D, putting some pictures on the wall. Actually, what is the answer for number 1 here, guys? D. The answer is D. D, Miss. yes, D. Sudah D. jelas ya? Ya. Putting some picture on the wall. Jawabannya adalah D. Kenapa? Karena sudah jelas katanya mereka berdiskusi untuk meletakkan gambar di dinding. Next, number 2. Okay, number 2 here. How many pictures are there? Okay, I said Miss. there are 1, 2, 3, or 4. 2. Miss. Yes. The answer is B. B. 2, ya, ada 2 gambar. The next one for number 3. Okay. I wanna volunteer ya to answer for number 3. Saya mau lampir dulu yang jawab untuk nomor 3. Where is the picture of the woman's family going? A, in the fireplace. B, above the sofa. C, home with wall. D, to the top of the mountain. Volunteer. E. Ya? B. Yes, B. Ya, jelas B. ya. Tadi katanya gambar untuk keluarga diletakkan di atas sofa. Tapi tadi di di teks itu diberikan over the sofa. You know the synonym of over ya. Over is synonym with above. So the answer is B. Next, the last. The last for Gary. Okay, Gary, your turn now. What is Walt probably going to do next? Apa kira-kira yang mungkin dilakukan si Walt? A, sit on the sofa. B, photograph Monica's family. C, hammer the nails into the walls. D, climb the walls. What's the answer, Gary? D, Miss. D? C. Oke, ya si jelas ya. Tadi katanya si Walt menginginkan untuk memakukan ya, memaku dinding ya. Jadi dia mau maku dinding, maka disuruh si wanitanya untuk memegang sebentar, gitu ya. Oke. That's about for part B ya. So I can say, jadi saya bisa katakan the difference of part A and part B. Jadi perbedaan antara part A dengan part B. It's in the long of conversation. Jadi perbedaannya itu terletak pada panjangnya percakapan. In part A is so simple. Jadi kalau dia di bagian A itu sangat simple. Meanwhile, for part B is longer than part A. And then for part A, there are some skills that you must master when you try to answer the TOEFL test. Jadi kalau di bagian A kemarin saya bilang, kalian harus bisa memahami beberapa skill untuk menjawab tes TOEFL. Ya kan ada 6 skill kemarin saya bilang, kamu harus begini ya triknya, kamu harus begini ya triknya, kan kemarin saya jabarkan seperti itu. But in part B, tetapi di bagian B, it's a little bit different. Jadi kalau misalnya di bagian B itu sedikit berbeda, you must listen carefully about the speaker given in the audio. Jadi kamu tuh harus benar-benar bisa memahami dengan seksama kira-kira apa yang disampaikan oleh si pembicara di dalam audio tersebut ya. So that's why you must get some information based on the
text given. Jadi benar-benar harus bisa dipahami, harus diambil intisarinya ya. Jadi tidak ada lagi namanya kamu harus pembicara kedua saja, kamu harus cari sinonimnya, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar memang harus dipahami apa yang mereka diskusikan. Karena jawabannya memang di sini menuntut kalian untuk menarik kesimpulan, memahami informasi, mendapatkan informasi tentang apa yang mereka diskusikan. Jadi itu perbedaan antara part A dengan part B. Oke? Oke. Oke, Miss. Oke, thank you. Now I continue for part C. Sekarang saya lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang part C. In part C, it's about talks. Jadi kalau di part C itu nanti berbicaranya tentang talks. Oke, talks ini apa, Miss? Oke, like I'm doing now, seperti yang saya lakukan sekarang. Oke, I'm giving some information about listening comprehension for you. Jadi sekarang saya mencoba untuk memberikan informasi tentang listening comprehension. Here, I give a lecture for you. Saya memberikan ceramah untuk kamu, like speech, ya, seperti berpidato, seperti ya, yang saya lakukan sekarang. Ya, ini seperti ini talks yang saya lakukan sekarang. Jadi pembicaraan, the talks is giving by the someone, just one person. Ya, jadi perbedaannya kalau di part A, part B itu 2 orang yang berbicara. Tapi kalau di part C ini nanti 1 orang saja yang berbicara. Oke, but for mini talks here, you must know about the theme. Ya, you must get some information also. Sama juga kamu harus bisa memahami apa yang diberikan hanya 1 pembicara tadi, dan harus juga memahami tentang informasi apa yang diberikan. And then in part C here, ya, the topics are about some aspect of life or information. Jadi biasanya topik yang diberikan untuk bagian C itu nanti aspek-aspek yang menyangkut dengan kehidupan. Apakah sifatnya kehidupannya itu sebuah informasi, ya, informasi tentang sejarah, tentang keilmuan gitu. Jadi sifatnya lebih akademik. Part B, part C itu jauh lebih akademik daripada part A. Yang gampang-gampang itu part A. Makanya dia jumlah soal untuk part A itu biasanya banyak kalau dalam TOEFL. Tapi kalau untuk part B, part C dia sedikit saja jumlah soalnya. Namun menuntut kalian bisa harus memahami jenis percakapan yang panjang dan mini talks tadi. And then for talks here can be also sorted in lecturing team in some universities in America or another countries. Jadi biasanya mini talks itu sendiri itu disajikan itu dalam bentuk ceramahan yang tema ceramahnya itu dia lebih pendek, lebih singkat. Nggak mungkin dia dalam waktu 1 jam harus bisa menjawab beberapa soal, tidak. Hanya beberapa detik saja. Kemudian nanti biasanya tema yang diberikan itu sangkut pautnya itu ya tentang tadi seperti yang saya bilang, secara akademis, apakah contohnya misalnya bercerita informasi tentang universitas yang di Amerika atau di negara lain, atau tentang sejarah, atau tentang ya yang pasti sifatnya adalah lebih akademik, itu dia ya. And then from long talks will be given in some questions and in same time, in same theme. Jadi biasanya nanti kalau kita ngedengarkan soal yang sifatnya mini talks, itu kamu harus benar-benar bisa memahami, karena nanti satu pembicara itu berbicara hanya dengan 1 tema, tetapi kamu harus bisa menjawab untuk beberapa jenis pertanyaan yang disajikan. Gitu. Okay, let's see the examples. Mari kita lihat contohnya. This is the examples of part A, ya. For question number 1, through 4, jadi nanti ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1 hingga nomor 4, listen to a lecture in a history class. Jadi dengarkan nanti sebuah penjelasan ya, ceramahan di dalam kelas sejarah. Oke, saya di sini mau seolah-olah Pak Kanur dulu. Oke. Pak Kanur, can you read this text for us? Bisa tolong dibaca teks ini untuk kita. Sepertinya saya baru tahu ya Pak Kanur join di kelas ini. Baru kah Pak? New students, right? Yep. Iya, Bu. Oh ya. So, Karena this is baru your first time, gabung. right? Berarti ini pertemuan pertama Bapak ya?
Oke. Gak Ya, apa-apa, Pak. Saya boleh ya Pak dengarkan dari Bapak dulu, seolah-olah Bapak ini dosennya di sini untuk membacakan lecture ya about history class. Oke, thank you Pak Kanur. Your turn now. yes, Miss. Ya, thank you. Oh, itu kan narator kan? Boleh Pak Oke. Kanur dibacakan? Yang human, Bu. Yes. Yeah, of course, the woman here. Ini saya ganti aja. Cuman saya pengen aja denger gitu. Karena Bapak juga baru masuk, saya lihat sebelumnya kayaknya nggak ada namanya Pak Kanur gitu kan. Oke. Oke. Now. Salt, which today seems so plentiful of us To us. in the past used to be a valuable commodity Oke. in the Asian past in China. Salt was used Used. to make coins Ya. and used to make coins, and in part of Africa it was traded in place of money. In the Roman Empire, soldiers were not paid in money, but were instead paid in salt. In fact, the English word salary, which means the amount of money that one Earns. come from the Latin root for salt. Oke, thank you Pak Kamnur. Ya, thank you. Actually, the examples of Patsy here talks about the history of salt. Ya, do you know about the translating of this mini talks? Bisa dipahami kira-kira mini talksnya tentang apa? Bisa? Saya mau dengar dari siapa dulu ya, gantian ya, tadi sudah Yamin. Oke. Saya baru tahu Satrio Wibowo, ini baru juga ya? Kayaknya sebelumnya belum ada juga. Yes, Miss. This is my twice. Oh ya, this is your first class ya? No, twice. Oh, My second. twice. Oh ya, in meeting 1, 2, 3. That you from 3 and this 3. 4. And then okay, thank you. Okay, Satrio, can you explain about your understanding of these examples? I think this talk about salt. Yeah. Salt in the past time, very valuable commodity. And salt was used to make coins. Sebagai pengganti salary juga. Ya. Nah, tapi sekarang udah banyak ditemuin gitu, Miss. Oke, thank you, Satrio. Oke, ya. Actually, sebenarnya if we talk about the salt, kalau kita berbicara untuk garam, ya, if we see from the history, jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, di sini sudah tahu ya, bahwa salt yang mungkin sekarang ini kita ketahui, pada zaman dulunya itu adalah sebuah komoditas yang begitu berharga ya bagi rakyat di zaman dulu. Contohnya misalnya di belahan Cina. Di Cina itu dulunya garam itu mereka gunakan itu sebagai koin. Sementara di beberapa belahan Afrika mereka juga menggunakan garam itu sebagai nilai tukar uang. Jadi mereka gunakan sebagai alat pembayaran, itu dia.
Kemudian di Romance, beberapa dari soldiers itu seperti angkatan-angkatan ya, mereka itu dibayar itu nggak pakai uang, tapi pakai garam. Nah, berdasarkan dari sejarah ditemukannya garam tadi, maka kalau kita mengetahui bahasa Inggris salary, selama ini kita tahu salary adalah gaji, ya. Salary adalah gaji. Sebenarnya itu memiliki arti yang sama dengan earns, ya. Dan itu asal kata salary ini asalnya dari bahasa Latin. Latinnya apa? Sal, garam. Maka kata salary ini diambil dari bahasa Latin salt, garam, yang berarti zaman dulunya itu memang garam itu digunakan sebagai nilai tukar uang, ya, nilai tukar uang, nilai alat pembayaran untuk membuat koin dan lain sebagainya. Maka sejarah kenapa salary itu berasal dari salt itulah dia, ya. Salary itu asalnya dari bahasa Latin salt. Kenapa? Yaitu tadi karena digunakan untuk nilai tukar uang, nilai tukar barang. Okay, that's about the history of salt. Itu adalah tentang sejarah si salt. Okay, let's see the question. Sekarang kita lihat untuk pertanyaan yang pertama. What is the topic of the talk? House, salt, ancient China, and money. Okay, I wanna Rizky. Rizky, kira-kira jawabannya apa, Rizky? Topik apa yang dibicarakan di contoh tadi? I think the money. I think. Oke, apakah benar itu tentang uang? Right or wrong? I'm not sure, but Ya. yeah, dia. I guess. Okay, thank you. Yeah, actually the topic later it's about salt ya. Sebenarnya topik yang tadi itu adalah kaitannya dengan tentang garam, bukan tentang uang. Jadi dia bercerita tentang historinya si garam tadi gitu. Oke, Rizky? Okay, thank you, Miss. Thank you for your opinion. Next, the second one. What was salt used for in China? Oke, kira-kira dulu garam itu digunakan untuk apa di zaman Cina, di Cina dulu? Oke, saya mau sekarang Teres ya. Oke. To pay, to build houses, to make coins, to locate Africa. Kira-kira apa jawabannya, Tere? Miss. Oke, garam tadi digunakan di Cina untuk apa? Oke, kita lihat. Nih, in China, salt was used to make coins. Untuk membuat koin. Oke, let's see. The examples is C. Ya, to make coins, not to pay. Tadi kalau to pay itu di mana? Di Romance. Ya. Oke, next. The third one, what does salary mean in English? Kira-kira tadi salary itu dalam bahasa Inggris itu memiliki arti yang mana yang sama? Berarti kita dituntut untuk mencari sinonim. Oke, saya mau baby. A, coins. B, earnings. C, soldiers. D, commodities. What's the answer, baby? B, Miss, earnings. Yes, good. Earnings. Karena earning ini sama artinya dengan salary ya, pembayaran. Oke, gaji, pembayaran kan sama, memiliki sinonim yang sama. Thank you. The last question for Monica. Okay, for Monica. What is the meaning of root salt in Latin? Oke, kira-kira kata salt tadi di bahasa Latin itu berasal dari kata apa? Silakan, Monik. Miss. Ya? Miss. I? Sorry, Monik. Apa, Monik? Yes, Miss, yes. Yes, I, Miss. Not I. A, B, C, bukan E, bukan I ya. Oke, salt. I. Ya, kata Latin salt ini berasal dari kata salt, garam. Oke, jadi begitu ketika kalian ingin menjawab soal
TOEFL yang bagian untuk listening benar-benar harus bisa dipahami intisarinya. Informasi apa yang diberikan memang benar-benar harus didengarkan secara saksama. Dengan begitu kamu bisa menjawab dengan tepat. Oke, any question so far? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Enough? Enough, Miss. Topik kita selesai untuk bagian listening comprehension. Oke, for part A, part B, part C selesai. Minggu depan, for next week, we will continue for the grammar one. Jadi minggu depan kita masuk ke grammar. Nanti akan saya bagi kelompok, presentasi, nanti saya sampaikan lewat GC untuk melakukan presentasi secara grup di dalam virtual Zoom ini, ya, untuk minggu depan. Nanti saya bagi dulu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Waalaikumsalam. Miss. Bye. No questions? If you wanna ask something, you can